Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2 bab lingkaran. Langsung saja kita ke soal. Perhatikan gambar berikut. Garis apotema ditunjukkan dengan garis titik-titik. Ini sangat mudah sekali ya. Jika adik-adik menemukan soal seperti ini wajib benar ya. Apotema adalah ini, EO, garis yang tegak lurus dengan tali busur dan melalui pusat lingkaran. Jadi apotema adalah garis EO. Kemudian nanti jika keluar soal yang lain agar kalian bisa, saya akan mencoba menjelaskan unsur-unsur lingkaran yang lain. Ini ya, AD adalah garis lurus yang menghubungkan dua lingkaran, dinamakan tali busur ya. AD yang lurus ini dinamakan tali busur. Kemudian AD yang melengkung ini, garis AD yang melengkung dinamakan busur. Oke, kalau yang melengkung dinamakan busur, tetapi kalau yang lurus ini dinamakan tali busur. Kemudian AB. Oke, AB ini adalah diameter. Diameter adalah tali busur yang terpanjang. Ini ya, AB dinamakan diameter. Kemudian daerah COB, ini ya, daerah BOC atau COB ini dinamakan apa, Dedek? Juring. Oke, dinamakan juring. Ini ya, juring. Kemudian yang saya share ini, oke, dinamakan tembereng. Itulah beberapa unsur dari lingkaran. Nanti jika keluar soal seperti ini, kalian wajib bisa. Soal berikutnya. Nilai X pada gambar berikut adalah titik-titik. Kita lihat, X ini adalah busur ya. Kita lihat sudutnya, kita bandingkan ya. X per X menghadap busur, X menghadap sudut berapa? 60. Sama dengan yang diketahui. Ini lagi busurnya, berarti 33 itu menghadap sudut berapa? 45 derajat ya. Saya ulangi. X menghadap sudut 60, berarti X per 60 sama dengan 33 menghadap sudut 45. Kemudian kita selesaikan. Berarti X sama dengan perkalian silang ya. 60 dikali 33 dibagi 45. Perkalian silang berarti X sama dengan 60 kita kalikan dengan 33 dibagi 45. Kita sederhanakan, 60 dengan 45 dibagi 15. Yang atas dapat 4, 45 dibagi 15, yang bawah dapat 3. Kemudian 33 kita coret dengan 3, dibagi 3 ya. Atas dapat 11, yang bawah 1, tidak usah ditulis. Jadi X sama dengan 4 dikali 11 sama dengan 44. Jadi nilai X atau busur CD sama dengan 44 cm. Jawabannya C. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Jika luas juring OBC 60 cm persegi, kita lihat OBC ini ya, luasnya adalah 60 cm persegi. Pertanyaannya, luas juring AOC adalah titik-titik cm persegi. Ini caranya sama dengan soal tadi ya.
Yang ditanya ini misalkan luas juringnya itu X ya. Berarti X itu menghadap sudut berapa? Sudutnya 152 sama dengan luas juring ini 60 itu menghadap sudut berapa? 120 derajat. Saya ulangi, X itu luas juring AOC menghadap sudut 152 sama dengan berarti luas juring BOC 60 itu menghadap sudut 120 derajat. Kemudian kita cari X sama dengan perkalian silang 152 dikali 60 dibagi 120 ya. Ini kali ini dibagi 120. Kita sederhanakan. Jelas ya? 60 dengan 120 kita coret. Dibagi 60, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 2. Kemudian 152 dibagi 2. Langsung saja. Berapa hasilnya? 152 dibagi 2. 76. Jadi luas juring AOC adalah 76 cm persegi. Sangat mudah sekali. Harus bisa kalau kalian teliti. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Ini ya, O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE ditambah ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Kita lihat, ABE ini adalah sudut keliling lingkaran menghadap busur AE. Sama semua ya, busurnya adalah AE semua. Jadi kesimpulannya ini sama ya. ABE kita misalkan X, maka ACE juga sama, ini X. ADE juga sama, ini X, karena sama-sama menghadap busur yang sama. Dari soal jelas ABE berarti X ini ya, berarti ini X, ACE juga X, ADE juga X. X ditambah X ditambah X nilainya 96 derajat. Jadi 3X sama dengan 96, maka X sama dengan ya 96 dibagi 3 sama dengan 32 derajat. Jelas X nilainya 32 derajat. Sekarang pertanyaannya adalah besar sudut AOE. AOE adalah sudut pusat ya. Jelas sudut AOE karena sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka nilainya ini 2 kalinya, berarti 2X ya. Jadi 2 dikali 32 derajat sama dengan 64 derajat. Jawabannya C. Mudah ya, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Jika diketahui panjang AP 9 cm, AP adalah ini jari-jari lingkaran besar, BV 2 cm, BV adalah panjang jari-jari lingkaran kecil, dan AB sama dengan 24 cm. Dari gambar ini adalah garis singgung persekutuan luar ya. Diketahui AB sama dengan 24 cm. Atau ini disimbolkan nanti L ya, panjang garis persekutuan luar 2 lingkaran. Pertanyaannya adalah panjang BV. BV ini adalah jarak pusat kedua lingkaran. Oke, dilihat ya, bagaimana mencari P. Kalian bisa melihat video saya, nanti dicari. Kita bahas lengkap di sana tentang garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam, kemudian bagaimana mencari jarak pusat kedua lingkaran. Di sini berarti P
kuadrat. Ingat, P jarak pusat kedua lingkaran selalu dianggap sisi miring ya. Karena mencari sisi miring pasti ditambah. Berarti nanti L kuadrat panjang garis persekutuan luar ditambah ini ya, ciri dari panjang garis singgung persekutuan luar, R-nya pasti dikurang, R besar dikurangi R kecil, kita kuadratkan. Nanti kalau R dalam, cirinya adalah R-nya ditambah. Oke, kita lanjut. Berarti L kuadrat kita masukkan 24 kuadrat ditambah R besarnya 9 dikurangi R kecilnya 2, kita kuadratkan. Kita sederhanakan yang ini dulu ya. Berarti 24 kuadrat ditambah 9 dikurangi 2, 7, kita kuadratkan. Kita hitung 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat 49. Hasilnya 625. Ini masih P kuadrat. Jadi P sama dengan, tinggal kita akarkan 625, hasilnya adalah 25. Sudah ketemu ya. Jadi panjang PQ atau jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm. Soal selanjutnya, panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Sekarang persekutuan dalam, kita tulis D ya. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 24 cm. Jarak kedua pusatnya berarti P sama dengan 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jarinya, berarti ini R1 ya. R1 entah nanti yang besar atau yang kecil tidak masalah, karena tadi sudah saya terangkan sifat dari garis singgung persekutuan dalam, R-nya pasti ditambah. Pertanyaannya, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Karena P diketahui, P adalah sisi miring. Jadi untuk mencari R ya, R besar ditambah R kecil adalah P kuadrat dikurangi D kuadrat. Karena P ini adalah sisi miring. Kita hitung ya. Sama dengan P-nya berapa? P-nya diketahui 26, berarti 26 kuadrat dikurangi D 24, kita kuadratkan. Kita hitung 26 kuadrat 676 dikurangi 24 kuadrat 576 sama dengan 100. Jadi tinggal kita akar ya. R besar ditambah R kecil sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi nilai R besar ditambah R kecil sama dengan 10. Sekarang ini panjang salah satu jari-jari diketahui 6. Jadi R besar ditambah R kecil sama dengan 10. Karena salah satu sudah diketahui, ini 6 ditambah R yang lainnya sama dengan 10. Jadi R yang lainnya ya 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Ini agak sedikit sulit, tapi nanti jika kalian masih bingung silakan didengarkan dulu penjelasan saya, kemudian dipahami. Setelah itu nanti coba soalnya dibaca dan dikerjakan ulang.